Nurnaim selaku pembawa acara pada sore hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan berdoa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Oke, selanjutnya yaitu penyampaian materi workshop dan acara akan diambil alih oleh moderator. Kepada Saudara Rosiming Laju Silalahi selaku moderator kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh MC. Para peserta sekalian, kali ini kita sampai ke acara utama kita pada hari ini, yakni materi public speaking yang akan dibawakan oleh pemateri kedua. Sebelumnya, saya Rosiming Laju Silalahi yang akan menjadi moderator yang membimbing jalannya penyampaian materi dan sesi diskusi. Diharapkan kepada seluruh peserta dapat menjaga ketenangan saat materi disampaikan serta menyimak materi dengan baik. Sebelum itu, saya akan membacakan CV pemateri kedua. Nama, Dias Fahmi Zaki Susilo. Tempat tanggal lahir, Yogyakarta, 26 Juni 1997. Riwayat pendidikan 1. Muhammadiyah Sokonandi 2 Elementary School of Yogyakarta. 2. 1 Ngaklik Senior High School of Yogyakarta. 3. Muhammadiyah 2 Junior High School of Yogyakarta. 4. Faculty of Psychology Mercubuana University of Yogyakarta. Pengalaman organisasi 1. Head of HMPS Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. 2. Head of KIE and Advocation Department of PIK Kabupaten Sleman. 3. Peer Counselor PIK Remaja Semarak. Penghargaan yang diraih 1. First Winner Genre Ambassador Sleman tahun 2015. 2. Runner Up PIK Ambassador Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016. 3. First Winner Genre Ambassador Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017. 4. Runner Up 3 Genre Ambassador Indonesia tahun 2017. Demikian pembacaan CV pemateri. Selanjutnya dipersilakan pemateri untuk menyampaikan materi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Pas suara saya terdengar jelas? Kak. Oke, saya izin share screen ya. Bentar. Sudah terlihat materinya? Terlihat. Oke, baik. Semuanya selamat sore. Apa kabarnya? Baik ya. Semoga semua baik-baik dan dilindungi oleh Tuhannya di tengah pandemi COVID-19 ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini dalam acara pelatihan public speaking ya. Tadi bagaimana sih pentingnya public speaking ini di bisnis gitu ya. Dan di sini kebetulan kemarin saya diminta untuk lebih fokus bagaimana sih mengatasi rasa gugup saat kita itu public speaking, terutama tentang berkaitan dengan bisnis ya. Jadi sudah dikenalkan saya ya oleh moderator kita. Terima kasih. Dan di sini saya akan lebih mendetailkan lagi, kebetulan sekarang kesibukan saya yaitu sebagai konselor di Dr. Gen Z, hyp.com. Ini adalah suatu portal untuk konseling karena background saya ini adalah psikolog. Jadi teman-teman yang punya masalah, ada teman yang punya masalah, bisa konseling secara gratis lewat online di Dr. Gen Z. Biasanya di hari Senin dan Kamis, ini di tiap jam 4 sore sampai jam 6 sore. Kebetulan saya juga trainer dan kebetulan saya ada usaha di bidang human development, vibrasi human development. Kebetulan kita menangani spesialis manajemen pengembangan SDM, outbound dan sejenisnya. Terus kebetulan ada Zandia Wedding Organizer. Terus tadi udah dijelaskan prestasi-prestasi saya dan saya juga pernah menjadi ketua himpunan mahasiswa program studi psikologi di Universitas Mercubuana Yogyakarta. Dan kebetulan sekarang kesibukan sendiri yaitu
ngurus kafe. Kalau teman-teman bisa main ke sini nih. Nah, teman-teman yang di Jogja bisa main ke sini, ke Psikologi Kopi. Tempatnya di dekat Jogjatronic. Tanya Mas Alif tuh, Mas Alif tahu sini. Nah, mainlah ke sini, nanti kita ngobrol diskusi di sini, podcast ya. Terus berbicara tentang public speaking ya teman-teman ya. Kemarin kan sudah sempat dibahas ya oleh materi yang pertama, yaitu Mas Perian. Kebetulan saya dan Mas Perian ini masih satu organisasi juga, berasal dari background yang sama. Dan Mas Perian ini lebih pro ya kemarin menjelaskan tentang public speaking, tapi saya akan lebih membahas tentang rasa gugup, nervous, cemas gitu ya. Kita lihat di gambar nih, gambar sebelah kiri gitu ya, before. Mungkin sebelumnya bagi teman-teman ada yang masih grogi, ada yang masih nervous. Ketika kita berbicara di depan umum, kita berkeringat banyak gitu ya. Ketika kita mau presentasi, kita ke belakang untuk buang air kecil atau bahkan buang air besar, kita ngerasa perutnya mules, bahkan ada yang sampai ngerasa pusing. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dan harapannya, walaupun mungkin di sini semuanya tidak seperti itu ya, saya yakin di sini teman-teman sudah banyak yang berpengalaman, baik jadi MC, moderator ataupun apapun itu dalam lingkup terkecil sekalipun. Harapannya di sini kita bisa belajar bareng. Bukan berarti saya ngasih materi itu saya di sini udah pro ya. Di sini kita belajar bareng-bareng, berusaha memahami bagaimana sih caranya kita bisa menjadi public speaker yang baik. Dan tentunya juga bisa menekan rasa cemas, rasa nervous, rasa gugup yang kita alami ketika kita mau berbicara di depan umum. Orang mengatakan public speaking itu merupakan ketakutan ya, sebuah ketakutan. Banyak orang itu takut berbicara di depan umum. Ketika diberikan survei, mereka menjawab lebih takut ketika diminta berbicara di depan umum daripada mereka menjawabnya yaitu tentang kematian. No, bayangkan. Mereka lebih takut berbicara di depan umum daripada mikir mati. Nah, tuh logikanya seperti itu ya. Padahal teman-teman, kalau bisa dibilang, ya, semua orang itu pasti memerlukan yang namanya public speaking. Ya nggak sih? Semua profesi, apapun itu ya di dunia ini pasti memerlukan public speaking. Terutama teman-teman di UKM kewirausahaan ini ya, di mana teman-teman kan tentunya kan berkaitan dengan usaha, dengan bisnis, kita perlu yang namanya public speaking. Kenapa? Public speaking ini akan membantu kita untuk bisa membranding diri kita dan juga produk apa yang kita punyai. Nah, kebanyakan saat ini orang itu memiliki kecemasan dalam public speaking, tapi jangan khawatir. Kecemasan itu banyak jenisnya. Ada beberapa kecemasan yang mungkin masih bisa ditoleransi, ada juga kecemasannya udah parah banget, sampai bisa dikatakan glossophobia. Nah, kecemasan untuk berinteraksi di lingkup sosial secara umum. Nah, teman-teman, sini kita bicara tentang kecemasan. Cemas itu sebenarnya masih wajar ketika kita mau ngisi sebuah acara. Bahkan sebelum saya memulai untuk berdiskusi hari ini dengan teman-teman, saya juga cemas. Gitu loh. Jadi cemas, rasa nervous itu wajar. Karena apa? Hal itu akan membuat kita lebih hati-hati dan membuat kita tuh lebih mawas diri untuk belajar mempersiapkan sesuatu hal. Yang bahaya adalah ketika kita tidak merasakan cemas sedikit pun. Karena apa? Banyak juga teman-teman yang ngerasa dirinya sudah bisa public speaking. Oke, aku bisa menguasai kelas. Aku bisa membuat kelas ini bisa mengikuti aku. Tapi karena hal itu, dia tidak berfokus pada materi apa yang ingin ia bawakan. Gitu. Sehingga ketika ia membawakan sebuah materi, dia ngeblank. Banyak banget. Terutama aku lihat ya teman-temanku di kampus dulu ketika presentasi. Ya, ketika lagi maju di depan, lagi prestasi, berarti dia ngeblank. Aku tadi sampai mana ya? Langsung diem aja kayak orang mati mati kutu gitu ya. Jadi benar-benar diem doang kayak orang bingung gitu. Nah, di sini kita akan bahas selama beberapa menit ke depan, kita akan diskusikan bagaimana sih caranya menekan kecemasan itu. Nah, kecemasan seperti yang aku bilang di awal tadi ya teman-teman, kecemasan itu ada beberapa hal. Ada kecemasan yang dia itu memang di awal masih bisa ditoleransi. Seperti tadi, misal kita kayak kecemasan, kita ngerasa deg-degan. Deg-degan itu sebenarnya masih wajar ya, karena kita manusia tuh kalau nggak deg-degan nggak hidup. Ya.
Jadi kita deg-degan, tapi masih dalam kapasitas normal. Kita ngerasa debar-debar, aduh aku gimana ya, aku bentar lagi udah mau tampil nih. Tapi nggak apa-apa, itu menjadikan kita memiliki motivasi untuk belajar, mempersiapkan diri. Ya. Nah, di layar teman-teman bisa melihat yang namanya glossophobia. Glossophobia ini adalah suatu fobia yang dialami oleh teman-teman yang dia itu secara interaksi sosialnya itu dia memiliki kecemasan. Tapi teman-teman yang glossophobia ini bukan berarti mereka antisosial. Teman-teman yang memiliki glossophobia, mereka ini tetap bisa berinteraksi secara sosial. Cuma ketika mereka diberikan kesempatan untuk berbicara di depan umum, mereka akan merasakan kecemasan yang berlebihan. Seperti yang teman-teman lihat di layar, ada yang pusing, keringat berlebih, peningkatan frekuensi denyut jantung yang berlebihan, tubuhnya gemetar. Kalau teman-teman tahu ya, kalau kita nyebutnya ngewel tuh, pegang mic ya, kita pegang mic nih contohnya. Kita pegang mic, mana mic-nya nggak kelihatan? Nah ini, mic ini kalau pegang tuh geter-geter. Atau kalian pernah merasakan seperti itu? Dulu waktu saya pertama kali jadi materi, waktu saya belajar jadi materi pertama kali, saya tuh bener-bener, ini kerasa banget goyangannya. Teman. Tapi ya dari situ kita belajar, ya. Terus ada yang juga mual, muntah. Saya pernah lihat teman saya di kampus, dia keringat dingin, dia cuma diem aja ketika mau presentasi, ketika persiapan dia cuma diem di pojokan. Ketika diundang ke depan dia malah muntah, teman-teman. Bayangkan betapa malunya itu, dia di depan kelas dia muntah. Karena dia nggak sanggup menahan itu. Ini adalah suatu bentuk psikosomatis. Kalau kita di teman-teman psikologi, kita sebutnya psikosomatis, yaitu bagaimana kondisi pikiran, perasaan kita itu mempengaruhi kondisi fisik kita. Jadi kerasa. Kalau kita lagi tertekan, kalau kita lagi diputusin nih sama pacarnya gitu ya, kita ngerasa galau, kita pusing gitu ya. Pusing, ngerasa kayak tertekan banget otot-otot. Setelah diperiksain ke dokter, dokter cuma jawab, kamu tuh nggak sakit apa-apa. Coba ke psikolog deh. Banyak banget orang-orang yang ngalamin permasalahan di batinnya itu kayak gitu. Yang berikutnya juga ada sesak napas. Tapi bukan karena COVID ya. Sesak napasnya itu sesak napas yang memang karena dia tuh panik, cemas, deg-degan, jadi satu semua nano-nano gitu ya. Sehingga ketika dia bernapas tuh bener-bener sulit banget gitu. Terus ngerasa ketegangan otot, biasanya ketegangan otot tuh di sini nih, di bahu nih, kerasa banget nanti ketegangan otot yang berdampaknya ke apa? Pusing. Dampaknya dia akan pusing. Terus biasanya orang yang glossophobia, ketika dia berbicara di depan umum, dia itu pinginnya ngomongnya cepet-cepet, pingin segera selesai. Kalau kita biasa lihat orang yang mungkin kayak baru belajar public speaking, ketika dia diminta ngasih sambutan, mungkin sambutannya sangat sedikit banget, cuma satu paragraf lah. Tapi beda dengan glossophobia ini, dia dalam kondisi apapun itu, udah belajar lama pun, dia tetap merasakan hal seperti itu. Dia selalu ingin berbicara dengan cepat dan mengakhiri sesi itu dengan cepat. Itu teman-teman. Ini adalah glossophobia, bentuk kecemasan tertinggi untuk public speaking. Nah, bagi teman-teman yang merasakan hal-hal seperti ini, jangan khawatir. Masih ada beberapa hal yang bisa diperbaiki. Ada 2 terapi biasanya kalau kita di psikologi, kita biasanya berikan terapi yang namanya cognitive behavioral therapy. Jadi teman-teman akan diajak diskusi oleh psikolog untuk mendiskusikan bagaimana kita berpersepsi tentang public speaking. Ada beberapa teman-teman yang ketika public speaking, ketika berbicara di depan umum, dia pernah punya pengalaman di masa lalu, ketika mungkin dia sekolah, dia ngomong di depan umum. Jadi pernah ada klien saya, konseling, dia ngomong, "Kak, saya trauma berbicara di depan umum karena waktu saya sekolah dulu, saya pernah dimarahi guru saya dan saya bilang saya tidak bisa ngomong. Saya nggak bisa presentasi." Terus ada juga yang ngerasa ketika saya lagi ngomong di depan umum, saya ngerasa orang yang melihat seperti mengintimidasi saya. Saya ngerasa mereka seperti monster yang seolah-olah siap untuk menghujat saya. Nah, itu adalah beberapa bentuk trauma, beberapa bentuk peristiwa yang bisa menyebabkan trauma. Tapi teman-teman, public speaking ini adalah suatu pertaruhan juga tentang diri kita. Di mana ketika kita menjadi menjadi pembicara, kita tuh harus siap. Dalam artian apa? Kita harus punya mental yang baik. Karena kalau kita nggak punya mental yang baik,
ketika audiens kita merespon kita negatif, kita akan ngedown. Dan kita akan trauma untuk berbicara di depan umum. Aku pernah punya pengalaman nih teman-teman. Ketika aku masih menjabat jadi ketua himpunan mahasiswa, ya, namanya ketua himpunan mahasiswa, kalau orang mikir, wah ini orangnya politis banget nih, wih orangnya paham banget dah. Waktu itu, aku lagi pidato teman-teman, lagi pidato berapi-api tentang semangat muda. Itu lagi momentum Sumpah Pemuda 28 ya, tanggal 28. Aku lagi deklarasi itu Pancasila teman-teman. Pancasila keempat itu kan panjang ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Gitu ya. Waktu itu aku ngeblank teman-teman. Ngeblank, bener-bener ngeblank, aku lupa. Ya. Padahal sebenarnya ingat gitu, tapi waktu itu ngeblank. Tahu karena saking euforianya gitu ya. Karena mungkin saya nggak persiapan juga karena itu memang pidato yang tanpa teks juga. Jadi bener-bener itu tuh, ngeblank. Dan untungnya teman-temanku bisa nge-backup. Mereka bisa langsung nyambung. Tapi bayangkan, ketika kamu tidak punya mental yang kuat, saya yakin kamu nggak akan mau lagi untuk berbicara di depan umum. Tapi ketika orang punya mental yang kuat, dia akan menjadikan peristiwa seperti itu di pembelajaran. Oh, berarti besok aku harus persiapan nih. Aku nggak boleh menyepelekan hal terkecil. Pancasila mungkin aku hafal ketika dalam kondisi seperti ini. Tapi mungkin dalam kondisi banyak orang, banyak keriuhan, aku bisa ngeblank. Ya. Sepintar apapun orang, ya, kondisi lingkungan itu bisa mempengaruhi kefokusan. Makanya kita harus belajar. Trainer profesional pun, walaupun dia materinya sudah paham, dia tetap akan belajar. Tidak ada orang yang tidak belajar untuk bagaimana dia menyampaikan ilmu, apalagi ya sharing, ngisi materi ke orang-orang. Seperti itu. Nah, bicara tentang glossophobia ini, harapannya saya harap teman-teman di sini nggak ada yang mengalami hal itu. Ketika teman-teman ngerasa cemas pun, harapannya masih cemas-cemas yang biasa ya. Tapi ketika memang teman-teman ngerasa seperti ini, itu tadi teman-teman masih bisa kok dirubah. Yang penting teman-teman punya kemauan untuk berubah itu tadi. Nah, selanjutnya, seperti yang saya sudah bilang di awal tadi ya, semua profesi butuh public speaking. Mau teman-teman jadi wirausahawan, mau teman-teman jadi guru jelas butuh banget ya. Mau teman-teman jadi apapun itulah, itu pasti butuh yang namanya public speaking. Karena nggak ada pekerjaan yang itu tuh nggak menggunakan komunikasi. Ya, public speaking adalah sebuah seni yang itu sangat menarik dan seni yang bisa menjual diri kita. Tapi menjual dalam kutip yang positif ya, bukan yang aneh-aneh. Gitu ya. Dan teman-teman, saya yakin saya punya sebuah mindset di mana ketika kita bisa meningkatkan kompetensi kita, segala hal ya, tidak cuma tentang public speaking, itu akan meningkatkan isi tas kita. Teman-teman kuliah, teman-teman lulus akan punya kompetensi nanti, dan tentunya teman-teman akan punya harga jual yang lebih tinggi ketika teman-teman menjadi seorang pekerja. Begitu juga dengan kompetensi yang lainnya. Ketika teman-teman public speaking-nya bagus, kalau mungkin kemarin Mas Perian ngasih ini ya, kalau nggak salah materi, kalau nggak public speaking kamu bisa dikatakan profesional ketika kamu sudah 8.000 jam kalau nggak salah ya. Aku lupa ingat 8.000 jam. 10.000. Oh 10.000 ya? Berapa? 10.000 kalau nggak salah. 10.000 ya. Nah, ketika 10.000 jam itu kamu baru bisa dikatakan profesional tuh. Bayangkan 10.000 jam itu berapa lama? Ya. Makanya sekarang gini, kita nggak usah mikir kita tuh sebagai tenaga profesional, tapi kita berpikir kita ingin berbagi, kita ingin share. Jam itu akan berjalan seiring waktu. Ya, kita nggak usah memikirkan itu, kita berjalan seiring waktu, mengupgrade kapasitas kita. Nah, akan ada beberapa tips, ya bagaimana sih caranya supaya kita bisa lebih mengontrol lagi diri kita ketika kita itu mulai cemas, ya. Bagaimana menjadi public speaker yang baik. Mungkin Mas Ferian kemarin juga beberapa hal udah disebutkan Mas Ferian, nanti mungkin ada tambahan-tambahan sedikit lah. Nah, bagaimana sih mengurangi rasa nervous ya? Yang penting, yang paling pertama tentunya preparation ya. Preparation itu penting. Persiapan terkait apapun itu
materi, terus bagaimana kita menggunakan pakaian, terutama kalau offline kan pasti diperhatikan ya dari atas sampai bawah. Nggak mungkin kamu menjadi pemateri, kamu cuma pakai kaos singlet gitu ya, kaos singlet pakai boxer kan nggak mungkin gitu ya. Kecuali acara di pantai it's okay, kita sesuaikan dress code ya. Tapi kalau acara seperti ini kan, masa saya pakai kaos singlet, pasti kan ini orang pemateri apa sih? Karena ini mencangkut tentang kredibilitas seseorang. Kamu bisa dipercaya atau enggak gitu loh. Biasanya kan seperti itu ya. Jadi persiapan tuh banyak. Kalau biasanya juga ketika saya misal nih ngisi off, saya akan hadir lebih cepat waktu ya. Waktunya lebih awal, 15 menit atau 30 menit. Bahkan kayak tadi nih, acara ini tadi aku join sekitar jam 15.10-an deh, 15.11 atau 15 berapa. Karena apa? Kita harus melihat audiens kita seperti apa sih? Situasi lingkungan kita seperti apa sih? Kadang ada kecemasan yang muncul karena apa? Kita udah nyiapin materi lewat PPT. Ya. Kita mau jadi pemateri, kita udah nyiapin lewat PPT, tapi ternyata apa? Sumber daya di sana tidak memungkinkan, tidak ada proyektor. Nah, itu menjadi sebuah halangan. Ketika orang nggak mempersiapkan itu, dia akan bingung. Waduh, aku harus gimana ya? Aku nggak hafal materinya nih, gitu ya. Tentang bisnis pun begitu. Bisnis, kadang kita udah nyari materi di laptopnya. Presentasi, aku pernah buat ngajuin tender ikut untuk outbound pengembangan di RSUD di Kediri nih. Waktu itu ternyata ada kendala mati listrik. Untungnya waktu itu aku bawa modul, bawa print out gitu loh. Nggak cuman lewat ngandelin soft file doang. Nah, ini yang menjadi berbahaya. Kita harus planning kan. Jadi ketika kita mau ngisi materi, kita mau baik itu berkaitan dengan bisnis, berkaitan dengan apa, kita harus ngeplan. Ada plan A, plan B, plan C, dan banyak lagi plan lainnya. Nah, ini yang paling penting. Stop overthinking dan stop yang namanya negative thinking, teman-teman. Terutama terhadap sesuatu hal yang belum pasti terjadi depan kita. Banyak orang melewatkan sebuah momentum dalam hidupnya karena dia sudah overthinking terlebih dahulu dan negative thinking. Aduh, kayaknya aku nggak bisa deh jadi pembicara. Aku nggak bisa deh jadi MC. Udah deh yang lainnya aja. Sadar nggak sih, kamu tuh melewatkan sebuah momentum yang bisa jadi itu bisa merubah hidup kamu. Bisa memberikan kamu kesempatan, bisa mengembangkan diri kamu lebih baik. Ya. Prinsip saya teman-teman, ketika saya mendapatkan sebuah tawaran, walaupun saya nggak bisa, saya selalu sikat. Karena apa? Dari rasa tidak bisa itu, kita mendapatkan sebuah tantangan untuk menjadi bisa. Walaupun belum bisa 100%. Ya, prinsip saya seperti itu. Dan harapannya teman-teman seperti itu. Ketika kalian dipercaya seseorang, misal nih, kamu jadi MC ya, besok kamu yang presentasi ya. Tapi beda kalau presentasi tugas kelompok kuliah ya. Itu harus adil untuk pembagiannya. Ya, tapi kalau presentasi kerja, ketika kalian ditunjuk percaya diri, oke, saya bisa, silahkan mana materinya yang harus saya bawakan, coba diberikan. Kalian buat materi sendiri. Selalulah ambil peluang sekecil apapun itu, ya, karena tidak akan ada peluang besar tanpa peluang yang kecil. Ya, semua tuh berawal dari yang kecil terlebih dahulu. Itu teman-teman. Jadi itu stop overthinking, stop negative thinking. Jadi kita harus berpikir positif ya terkait apa aja yang belum terjadi di kehidupan kita. Banyak orang ya, tadi di awal aku udah sempat singgung, membuat sebuah pertanyaan. Apakah aku akan tampil dengan baik nanti? Kira-kira orang bakal menyukaiku nggak ya? Kita nggak usah mikir kayak gitu teman-teman. Kita tidak usah memikirkan hasil akhir. Kita fokus sama prosesnya, kita nikmati, kita bikin materi, kita fokuskan, kita lihat tilik masalah saat ini seperti apa, kita petakan. Kalau di bisnis kan kita bicara tentang segmentasi pasar mungkin ya terkait dengan bisnis kita, terus bicara tentang unique selling dari hal yang kita punya apa, terus apa sih yang kita tawarkan gitu loh. Nah, itu yang kita fokuskan di situ. Nggak usah kita mikir, ini orang kayaknya nggak bakal suka sama produkku deh, gitu ya. Karena kebetulan akhir-akhir ini aku juga megang marketing ya di psikologi kopi. Jadi aku ngalamin bener-bener bagaimana sih caranya kita menjual sebuah produk. Bagaimana kita menawarkan sebuah produk. Yang penting kita harus bisa meyakinkan. Kunci setiap orang itu harus bisa meyakinkan setiap orang yang kita ajak bicara. Itu adalah kemampuan yang sangat sulit. Itu ya, jadi
Tips yang pertama tadi kita harus preparation, yang kedua stop overthinking, stop negative thinking, perbaiki dulu ini persepsi kita, kognitif kita. Karena pikiran akan membentuk sebuah sikap. Sikap akan membentuk sebuah perilaku. Perilaku akan membentuk sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang kelama-kelamaan membentuk budaya. Ya. Budaya itu akan membuat karakter dalam diri kita, karakter yang akan menentukan nasib. Kalau kamu mau punya nasib yang baik, mulailah punya pikiran yang baik juga. Itu yang harus kalian tanamkan. Nah, terus tips yang berikutnya adalah kita harus kenali audiens kita. Beberapa kecemasan kadang hadir karena audiens kita. Saya pernah benar-benar cemas karena audiens saya itu anggota DPRD dari DPRD Kaimana, Kabupaten Papua Barat. Waktu itu mereka kunjungan ke Jogja untuk belajar bagaimana pengembangan organisasi yang saya miliki. Bukan saya miliki ya, yang saya ikuti. Gitu ya. Mereka belajar, itu isinya pejabat-pejabat. Saya benar-benar merasa minder. Maka dari itu kita harus kenali audiens. Ketika kita sudah kenal audiens, kita bisa tahu nih. Oh, kalau audiensnya orang tua, kita bicara dengan bahasa yang seperti apa? Intonasinya seperti apa? Ketika kita bicara dengan anak muda, kita harus bicara seperti apa? Oh, momentumnya seperti apa juga sih? Kita harus sesuaikan itu. Supaya apa? Kita siap. Jangan sampai dengan orang tua kita bicaranya cepat banget. Hal itu juga akan bisa ketika kita nggak punya plan, kita akan jadi cemas gitu loh, tertekan seperti itu. Ini harus kalian perhatikan juga ketika kalian public speaking ya, kontak mata. Dan sebenarnya ini adalah kontak mata, ini adalah salah satu pintu awal menuju yang namanya blank. Kenapa begitu? Banyak orang ketika sedang presentasi di depan umum gitu ya, lagi presentasi depan kelas, dia ngeliatin nih, ngomong pede, dia ngeliatin orang-orang. Tapi ternyata yang dia lihatin, dia balik ngeliatin kita. Lirikan matamu gitu ya. Aduh, tatapan matanya melihat kita dan kita seolah-olah langsung ngeblank. Saya pernah ngalamin itu. Ya, mungkin teman-teman di sini ada yang pernah ya. Jadi benar-benar ketika orang lihat kita tuh jadi, astaga, aku tadi sampai mana ya? Apalagi kalau orangnya cantik gitu, aduh, itu bener-bener, ngeblank tuh, aduh, masya Allah. Nah, jadi curhat ya. Jadi gitu, kontak mata, teman-teman, ini perlu waktu untuk teman-teman belajar sebenarnya. Ketika kita biasa melihat kontak mata, melihat mata orang itu udah biasa. Tapi ketika kalian baru belajar, ketika kalian ngomong face to face sama orang, kalian nggak perlu lihat matanya, lihat jidat nih. Ada 3 titik. Ini 1, 2, 3. Lihatlah area sini nih. Ini segitiga yang perlu kalian lihat. Dahinya. Atau enggak, ketika kita dalam ruangan yang besar, kita cukup lihat sudut ruangan atau objek yang itu tingginya setara dengan audiens kita. Misalnya nih, kita simulasikan, saya sedang mengisi sebuah acara di depan. Saya melihat di belakang ini ruangannya sekitar 10 kali 3 meter gitu ya. Di ujung-ujung kita lihat audiens kita duduk apa lesehan. Oh, duduk nih. Tingginya kira-kira seberapa? Oh, oke. Aku akan melihat lemari, di mana lemari itu tingginya seaudiens. Jadi ketika kita lihat lemari itu, seolah-olah kita sudah melihat audiens kita. Nah, itu nggak akan membuat kita jadi kayak grogi ketika kita ditatap balik oleh orang. Karena kita nggak ngeliatin dia. Biar aja dia yang GR gitu loh. Padahal kita nggak ngeliatin dia gitu loh. Nah, ini adalah salah satu tips yang bermanfaat banget, teman-teman. Jadi, aku itu waktu public speaking pertamaku itu SMA, teman-teman. Bicara depan umum tuh aku SMA. SMP aku bener-bener pasif. Bener-bener, nggak bener lah. Aku SMA baru open minded untuk berubah ya. Untuk belajar public speaking. Dan gak ada waktu yang terlambat. Kalian mau udah kuliah gini gak ada waktu yang terlambat. Karena banyak juga teman-teman yang tua pun baru belajar public speaking, muda usia kita ini sekarang belajar public speaking, gak ada yang terlambat. Itu kita learning by doing aja, belajar sambil jalan. Nah, aku waktu SMA itu pertama kali aku public speaking, aku ngisi materi sosialisasi di organisasi. Dan pertama kali aku ngisi dapat sebuah respon yang positif gitu loh, respon yang meriah, respon positif. Dan itu aku
Jadi hati-hati. Bukan rokok aja yang membuat ketagihan, tapi public speaking juga. Serius. Apalagi kalau kalian public speaking, kalian udah jadi pemateri profesional, kalian dibayar, kalian punya kayak punya rate sendiri. Bener-bener kalian, udah sini aja gue yang ngisi gitu ya, pede banget gitu ya. Jadi teman-teman, public speaking adalah skill yang benar-benar bisa mengubah diri kita, membranding diri kita. Dan karena public speaking ini ya, sejak saya SMA, saya tidak pernah minta uang saku sama orang tua saya. Karena apa? Penghasilan saya itu semua dari public speaking. Dan alhamdulillah itu, serius. Sampai sekarang kalau saya nggak punya duit, orang tua nggak mau ngasih jadinya. Karena sudah terbiasa saya nggak minta uang gitu loh. Jadi orang tua jadi nggak pernah ngasih uang saya, yang bikin juga jadi sulitnya di situ. Apalagi di COVID-19 ini ya, jadi curhat saya gitu ya. Tapi ya ini udah berkejadian. Karena apa? Public speaking ini benar-benar mengubah hidupku. Aku bisa dapat banyak prestasi ya, sampai di tingkat nasional juga. Mas Perian juga, kita juga langganan MC. Kalau Mas Perian itu juga di di pemerintah kota juga. Kalau saya di Kabupaten Sleman, kita dan jadi MC. Itu benar-benar jadi kita punya nilai sendiri gitu loh teman-teman. Dan harapannya teman-teman juga seperti itu. Walaupun ini kan tadi kaitannya tentang apa sih kaitannya public speaking dengan bisnis ya. Jelas itu berkaitan. Bagaimana kita bisa menjual produk kita. Aku punya usaha, aku punya yang namanya Vibrasi Human Development. Itu juga harus tak tawarkan. Harus pakai public speaking juga. Gimana orang bakal pakai produk kita, pakai jasa kita, kalau kita nggak bisa meyakinkan mereka, gitu. Nah, ada nanti mungkin teman-teman kalau mungkin bisa nih nanti cari materi bagaimana dari sudut pandang psikologis kita bisa mengiklankan sesuatu. Kan ada yang namanya psikologi warna, terus bagaimana promosi bahasa komunikasi dengan psikologi. Nanti itu kalian itu penting juga tuh. Nanti harapannya bisa kalian pelajari ke depan. Nah, ini penting, atur nafas. Ketika kalian mau berbicara di depan umum, coba atur nafas kalian baik-baik. Jangan sampai kalian itu ngisi materi gitu ya, nafasnya kayak orang habis kejar-kejar gitu ya, habis kejar anjing lah, atau kita habis lari fisik gitu ya, langsung kayak gitulah. Itu benar-benar gak ngeyakin. Jadi kayak kita kelihatan tergesa-gesa ya. Jadi atur nafas saja, kita santai, slowly gitu ya. Mungkin Mas Ferian juga udah ngajarin ketika kita menjadi kita nggak cuma menjadi pemateri. Ketika kita ngomong sama orang, ada beberapa kata yang mungkin kita tekan, ada intonasinya kita gunakan. Itu akan membuat seni tersendiri nih untuk meyakinkan seseorang. Ini jelas kita harus kuasai materi, terlebih tentang bisnis, tentang usaha. Kita harus menguasai bidang usaha kita, profil kita seperti apa, bahkan sampai ke makna logo kita seperti apa, sampai makna dari setiap nama yang kita punya itu apa. Kita harus bisa meyakinkan itu. Kita harus bisa menghafal itu, kita yakinkan ke klien kita. Ini tantangan loh. Sebagai seorang pebisnis, marketing, bagaimana kita bisa meyakinkan orang itu tantangan. Dan pasti ada sebuah rasa proud sendiri ketika kita bisa mendapatkan seorang klien gitu loh. Aku tuh baru gerak di bisnis itu baru sekitar dari tahun 2018, waktu aku kuliah semester akhir tuh aku udah mulai coba bisnis. Ya, walaupun mungkin belum terlalu pesat ya, apalagi di era COVID-19 ini ya. Tapi sehingga kita belajar di itu teman-teman. Pokoknya kita nggak usah orientasi dulu sama hasil, kita nikmati semua proses yang kita punya. Nah, ini kalau kalian sedang ngomong sama orang, jangan terlalu banyak baca teks. Terutama kalau kalian jadi marketing, ketika kalian lagi melayani sebuah klien, ketika kalian ketemu menawarkan bisnis, kalian nggak perlu membaca modul. Modul itu serahkan ke klien kita cukup ingat kepala kita. Poin-poin pembahasannya, apa yang mau kita tawarkan. Begitu juga dengan public speaking. Materi-materinya yang kita sampaikan apa aja, kita sudah tahu poin-poinnya. Kita nggak perlu lagi baca PPT. Kalau teman-teman lihat di PPT saya tadi tidak terlalu banyak tulisan yang panjang lebar menjelaskan apa gitu ya. Cukup poin-poin. Nah, nanti kalian harus ingat nih di sini. Ini kuncinya di situ teman-teman. Jadi usahakan kita bisa terlihat profesional lah, jangan sampai kita ngelihat teks terus. Kadang kalau kita di kampus ngelihat teman-teman tuh kayak ngisi materi gitu ya, ngisi presentasi tuh masih ngelihatnya di layar proyektor terus gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Belajar tuh ya begitulah.
Seperti itu. Terus body language, kalian harus paham body language yang baik bagi kalian seperti apa. Karena apa? Body language ini bisa membantu menekan kecemasan. Saya nggak bawa pulpen lagi. Saya biasanya kalau lagi cemas, teman-teman, ya, saya lagi dalam kondisi yang nggak baik, saya bawa pulpen. Tahu pulpen yang ada cetikan-cetikannya ya, ada cetet-cetetnya itu. Saya biasa bawa itu. Kalau audiensnya posisi jauh, ya. Kalau dekat jangan. Kayak saya biasanya kalau jauh, saya bawa itu. Kalau saya lagi cemas, saya tuh cetik-cetikan itu, tapi nggak akan kelihatan. Kalau dekat, jangan pakai metode itu. Karena apa? Orang akan denger. Ini orang apa sih cetik-cetik. Nah, itu akan mengganggu ya. Jadi kalau jauh aja, aku gunain itu biasanya. Kalau nggak, kalian kertas itu kalian dibulet-buletin gitu, kalian genggam. Itu nggak masalah. Atau kalian mau masukin tangan kanan kalian ke saku, itu boleh. Pokoknya gaya yang buat bisa pede dan nyaman. Itu. Tentunya cara setiap orang tuh beda-beda. Kalian bisa mulai belajar lah caranya seperti apa. Pokoknya itu teman-teman. Dan ketika kalian sedang berbicara di depan umum, terutama kalau kita bicara tentang bisnis ya, kita lagi face to face sama orang, jangan pernah ngeliatin jam. Ya. Ketika kalian lagi ngomong, menawarkan produk, jangan pernah ngeliatin jam. Karena apa? Itu menandakan kita sedang bosan, menandakan kita terkejar waktu. Gitu ya. Walaupun kadang kalau orang udah buru-buru tuh ngode-ngode gitu ya. Tapi ketika kita lagi menawarkan produk, janganlah seperti itu. Kita harus profesional. Terus jangan apa lagi ya? Jangan memangku tangan seperti ini nggak baik ya. Kalau kita lagi mendengarkan orang, terus lagi misalnya kita lagi ngomong sama orang, jangan sampai kita seperti ini. Ini gestur yang tidak sopan sebenarnya. Kalau dalam istilah psikologi. Seperti itu. Dan kita harus menggunakan pakaian yang baik sebaik mungkin. Kalau kita sedang menawarkan produk, tawarkan dengan yakin. Kita harus punya jawaban-jawaban atas pertanyaan tidak terduga gitu ya. Kalau nggak bisa jawab, jangan sungkan. Sebentar ya Ibu, biar saya konsultasikan dulu sama atasan saya. Nanti saya akan hubungi lagi. Jangan sampai kita buru-buru, saking paniknya kita nggak bisa memanage omongan kita. Keluarlah omongan yang tidak. Ketika orang yang nagih, kita nggak bisa memenuhi. Itu bahaya dalam bisnis. Karena saya pernah mengalami itu, gitu ya. Itu. Jadi kita menjanjikan sesuatu, tapi ternyata kita tidak bisa merealisasikannya. Ini yang berbahaya, teman-teman. Terutama di bisnis, karena ini berpengaruh sama penilaian customer terhadap bisnis kita. Seperti itu. Terus, kalau bisa kalian ngomong itu speaknya natural aja ya. Ngomong tuh natural aja. Kecuali jadi MC resmi itu kan harus pakai suara dalam ya. Kalau jadi pemateri itu natural aja. Kalian tahu pemateri apa ya? Kayak ngomong tuh dibuat-buat. Kadang tuh aku kayak sering ilfil gitu ya. Kalau dengerin orang ngomong itu suaranya dibuat-buat. Contohnya nih, misal cewek gitu ya. Dia ngomong tuh suaranya diimut-imutin gitu loh. Padahal amit-amit gitu ya. Masya Allah gitu ya. Tapi laki-laki juga ada gitu loh. Jadi kita speak natural aja gitu loh. Gak perlu kita buat-buat. Terutama ketika kita membawakan materi, jadilah diri kamu sendiri. Gak perlu kita jadi orang lain. Harga diri bro. Kalian harus punya keunikan dari diri kalian. Banyak yang bilang mungkin, kalau kamu jadi pemateri, kamu harus begini. Tidak selamanya teori itu benar. Nyatanya apa? Kalau kita lihat di TV, banyak kok sekarang orang yang mohon maaf tidak berpendidikan, dia bisa jadi artis, bisa terkenal, bisa jadi menteri, gitu ya. Karena pendidikan itu tidak selamanya harus dari segi formal. Justru pendidikan non formal jauh lebih penting. Kayak duduk aja di bangku kuliah, tapi kan nggak nge-explore organisasi, kalian nggak ikut NGO, atau kalian nggak berani untuk bersosial di masyarakat, itu sama aja. Karena pendidikan paling utama justru melihat mereka. Seperti itu yang aku dapatkan ya. Di luar bangku kuliah, aku banyak banget dari organisasi yang dapat mengubah hidupku sampai saat ini. Itu teman-teman. Nah inilah senyum terbaik gitu ya. Tapi kalau senyum kucing ini kayaknya berlebihan ya. Kayaknya gigi kucing nggak kayak gitu banget ya. Jadi senyum kalau kita istilahnya 225. 2 cm tarik ke kiri, 2 cm tarik ke kanan, tahan 5 detik. Itu senyuman paling ikhlas ya. Tapi jangan senyum-senyum sendiri di depan kamera. Nanti kalian dikira orang, ya gitulah ya. Jadi teman-teman,
seperti yang saya katakan tadi ya di awal, meningkatnya kompetensi yang kita miliki, meningkatnya kemampuan kita akan meningkatkan isi kita. Bukan berarti isi tas kita hasil ngemaling orang, bukan begitu. Tapi dalam artian kita ketika mengupgrade diri kita, orang akan menghargai kita lebih. Itu yang harus teman-teman ingat. Dan ingat teman-teman, dalam melakukan sebuah perubahan dalam hidup kita, apapun itu, tidak cuma public speaking, pasti ada rasa ketidaknyamanan. Dan kita harus bisa survive dengan kondisi seperti itu, ya. Ketika kita membuat sebuah perubahan, kadang kita ngerasa, kok aku bosen ya? Kok aku ngerasa nggak cocok ya? Bukan nggak cocok, cuma kita masih beradaptasi. Misal nih, saya contohkan. Misal tanganiku ya, di atas ini 2. Mungkin kalian bisa praktekkan juga, ya. Nah, kamera di sini. Wah, seperti ini. Ketika tanganku aku ambilkan seperti ini, ada yang jempol kirinya di atas, ada teman-teman yang mungkin jempol kanannya di atas. Orang yang terbiasa jempol kirinya di atas, ketika kita paksakan jempol kanan di atas, akan ada yang aneh. Begitulah perubahan, teman-teman. Tidak ada yang nyaman. Gitu loh. Makanya, kita harus berani keluar dari zona nyaman kita untuk berubah. Karena ya, banyak orang bilang, jangan harap ada kenyamanan dalam zona perubahan, jangan harap ada perubahan dalam zona nyaman. Ini yang harus kita camkan. Makanya saya bilang, ketika teman-teman punya potensi diri, kalian punya kemampuan yang kalian unggulkan, pede aja. Ya, kalian harus berani. Jangan sampai melewatkan satu momentum hidup dalam kalian. Ketika kalian diberikan kesempatan. Kita nggak pernah tahu, Tuhan tuh maha baik, maha pemberi rencana yang baik. Sukses kita kapan, gagal kita kapan, itu masih jadi misteri. Kalau kita tahu sukses kita kapan, kita masih santai-santai aja. Kalau kita tahu gagal kapan, pasti kita langsung wah, kecil hati lah dan lain sebagainya. Itu teman-teman, dan intinya di sini kita akan berdiskusi ya bagaimana public speaking, bagaimana rasa gugup kalian berkaitan dengan psikologis atau apapun yang mau kalian tanyakan. Nanti kita diskusikan aja. Dan aku mau promosi, kalian bisa subscribe channel YouTubeku. Itu subscribernya masih dikit ya. Aku lagi bikin konten banyak, ada podcast juga, teman-teman. Boleh kok kalau mau konseling di sini gratis, kita konsultasi sambil ngopi tentunya di Psikologi Kopi. Kalian UKM mau bikin podcast di sini, silakan bikin podcast di sini, saya fasilitasi kalian, gitu ya. Nanti tanya Mas Alif aja kalau mau di sini, mau meeting di sini silakan. Subscribe YouTube saya. Saya lagi bikin lagi bikin beberapa konten tentang psikologi, tentang, kalau saya sih lebih fokusnya pada pengembangan SDM ya, bagaimana kita menggali diri kita, potensi diri kita, seperti itu. Dan pesan saya satu, ketika kita jatuh bangkit lagi, ketika kita gagal lagi, coba lagi, dan ketika dalam kondisi kecewa sekalipun, percaya rencana Tuhan lebih indah dari apa yang kita rencanakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Silakan bagi yang mau bertanya, kita berdiskusi, kita membuka pikiran kita untuk berdiskusi untuk diri kita yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Mungkin begitu, Mas. Ya, terima kasih atas paparan materi yang diberikan. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi diskusi. Untuk seluruh peserta yang mungkin kurang paham ataupun ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada pemateri, dipersilahkan. Penanya diperbolehkan bertanya secara langsung dengan cara menggunakan fitur raise hand. Saya memilih penanya tercepat, kemudian penanya akan membacakan pertanyaannya dengan mengaktifkan mikrofon. Apabila terkendala dengan konektivitas, penanya boleh menuliskan pertanyaan di kolom komentar dengan menyertakan nama penanya. Silahkan apabila ada yang ingin bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya, teman-teman? Kita berdiskusi aja tentang apapun itu, boleh ya. Tentang psikologi mungkin, tentang apa yang kalian rasakan, tentang usaha, bisnis. Silakan, kita bisa sharingkan. Embung gratis ya. Nih, ayo guys. Oke, dipersilakan untuk saudara Sajarul Suhub apabila ada yang ingin dipertanyakan. Oke, terima kasih atas waktunya moderator. Selamat sore Kak Dias. Perkenalkan, nama saya Sajarul Selamat Suhub. sore. Izin bertanya Kak,
saya ingin bertanya mengenai masalah overthinking. Gimana cara kita meyakinkan diri kita biar nggak overthinking lagi gitu? Karena termasuk saya juga itu sering overthinking sebelum kegiatan atau Tidur. apa, sering Oh, berpikir kegiatan. negatif. Nah, gimana cara kita meyakinkan diri kita sendiri biar tidak overthinking? Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Mas Sajar Al-Suhub ya. Dari tadi tuh di layarku tuh ada Mas Sajar Al-Suhub terus, jadi kayak kelihatan ekspresi dia seperti apa dari tadi ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya atau saya jawab dulu ya? Saya jawab dulu, Mas Moderator. Saya mungkin dijawab dulu, Kak. Baik. Oke, berbicara tentang overthinking, ini adalah masalah pemuda saat ini ya. Banyak banget kalau mau tidur kadang atau mau mulai aktivitas kita overthinking. Bahkan kalau orang bilang ada overthinking time. Biasanya kalau mau tidur jam 10 udah mulai tenang-tenangnya, mulai kepikiran. Aduh, besok aku ada ini nih. Aduh, gimana ya? Aku bisa nggak ya? Overthinking yang berlebihan gitu ya. Sampai akhirnya berpengaruh ke kondisi fisik dan psikis kita. Bagaimana pertanyaannya? Kita bisa meyakinkan diri kita di tengah situasi kita tuh sedang overthinking, bisa memantapkan apa yang ingin kita lakukan ke depan. Yang pertama, kita harus tahu apa yang ingin kita lakukan ini sesuai dengan goals hidup kita atau tidak. Ya, kita yakin nggak sih sama hal ini? Hal ini dapat merubah hidupku atau tidak sih? Kita harus bisa evaluasi itu. Ketika kita overthinking terhadap sesuatu hal, kita coba pertimbangkan. Hal ini baik nggak sih buat aku? Ya, hal ini baik nggak sih buat pengembangan diriku? Ini harus langkah pertama yang harus dilakukan itu. Kita menimbang, gitu loh. Kadang ada beberapa orang overthinking karena dia belum pernah mengalami situasi itu, sehingga dia mengira-ngira. Orang seperti ini kadang butuh referensi. Kalau kalian overthinking, ya kalian boleh kok diskusi sama orang, coba kalian chat orang, jangan takut ngeganggu orang ya, chat aja tanya. Coba minta saran dari orang, diskusikan gitu. Jangan sampai kalian tuh sendirian gitu loh. Ketika kalian ngerasa ini overthinking yang berat ya, kalau masih overthinking yang ringan nggak masalah. Gitu. Jadi kita bisa berdiskusi sama orang. Atau kalau biasanya kita dalam istilah psikologi itu kita ada yang namanya self-talk. Kita bicara sama diri kita sendiri. Itu tadi untuk mengevaluasi. Yang kita overthinking kan ini baik nggak sih buat diri kita? Gitu. Kalau Mas Sajar Al-Suhub nih, selama ini ya, mungkin bisa dijelaskan dalam artian secara gambaran umum, overthinkingnya sejauh ini tentang apa sih? Gitu. Gimana Mas Sajar Al-Suhub? Kira-kira overthinkingnya sejauh ini tentang apa? Biasanya terlalu berpikir lebih dahulu gitu. Bisa contoh ada kegiatan atau apa, terlalu mikir yang negatifnya lagi daripada positifnya gitu. Oke. Nah, jadi teman-teman gini, saya selalu pernah berprinsip ketika sesuatu hal itu belum terjadi, jangan sampai kita negative thinking. Ya, kita kenal yang namanya toxic positivity. Ketika kita diminta untuk selalu berpikir positif. Oke, tapi ini bukan konten dalam artian kita positive thinkingnya masuk ke situ. Toxic positivity ya, yang dilarang adalah ketika kita dalam kondisi bermasalah gitu ya. Kita punya perasaan sedih, kita pura-pura senang. Itu nggak baik, toxic positivity. Di dalam Mas Sajar Al-Suhub ini sebenarnya wajar ya Mas ya. Dialami banyak orang. Kita mikir, aduh kayaknya besok tuh bakal banyak orang kayak seniorku bakal datang deh. Kayaknya orang yang nggak aku suka bakal datang deh, dan itu benar-benar bakal ganggu aku gitu ya. Nah, ingat itu tadi ya, kunci pertama kita harus yakin hal ini nih belum terjadi. Ya. Hal ini belum terjadi. Kebanyakan orang menyerah karena pikirannya sendiri. Belum tentu terjadi, tapi dia sudah menyerah duluan. Dan itu loh yang akhirnya membuang kesempatan, teman-teman. Makanya Mas Sajar Al-Suhub yang perlu ditahu tadi, hal itu baik nggak buat kamu? Tentunya ketika kamu ikut organisasi kan kamu di awal pasti sudah menimbang. Ini kayaknya baik buat aku deh. Oke, aku ikut. Berarti kita punya konsekuensi. Organisasi punya acara, kita harus ikut. Kita dipercaya jadi panitia, kita tanggung jawab. Gitu. Kita nggak perlu mikir banyak hal tentang akhirnya seperti apa. Kita nikmati prosesnya. Oh, besok aku bakal ada kegiatan nih. Aduh, kayaknya sulit nih. Oh, karena sulit, aku coba deh prepare. Aku sekarang mau belajar.
Nah, kita harus bisa menjadikan overthinking ini menjadi sesuatu hal yang menjadi motivasi. Seperti itu Mas Sajara Hal Suhub. Semoga bisa membantu jawaban saya. Jika nanti masih kurang, nanti monggo ditanyakan lagi. Begitu Mas, bisa menjawab pertanyaannya? Siap, terima kasih Kak atas jawabannya. Sangat menarik. Oke. Siap, terima kasih pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi sepertinya ya? Oke Kak, ini banyak nih kayaknya pertanyaan dari teman-teman di kolom chat. Saya bacakan dari saudara Fitian Ardi. Halo Mas Dias, perkenalkan saya Fitian Ardi. Saya ingin bertanya, hampir sama seperti Mas Sajara Suhub, tapi dalam kondisi kita sebagai pendengar teman yang sedang overthinking. Bagaimana membantu teman yang sedang overthinking dan bagaimana menenangkan teman yang seperti itu? Terima kasih Mas Dias. Oke, wah ini profesi saya banget ini ya. Banyak orang overthinking, curhat gitu ke kita. Jadi teman curhat yang baik itu susah teman-teman. Karena banyak ya, pernah nggak sih kalian lagi curhat gitu ya? Lagi curhat, gue putus nih sama dia. Lu goblok banget sih, lu ngapain putus sama dia? Dia kan cantik, dia kan begini. Disalah-salahin gitu loh. Kamu lagi dalam kondisi kamu datang butuh bantuan, sampai sana kamu disalah-salahin. Kamu bodoh banget sih. Nah, banyak temen tuh kayak gitu. Padahal itu bahasa yang sepele, tapi itu bisa berdampak banyak bagi teman kita. Ketika ada teman kita overthinking datang ke kita, langkah pertama kita harus pahami kondisi dia. Hal apa yang menjadi pikiran dia, kita harus paham. Bagaimana sudut pandang kita. Ingat, ketika ada teman curhat ke kita jangan jawab sudut pandang kita, tapi jawab dengan sudut pandang dia. Kita mencoba menjadi diri dia, memahami permasalahannya. Oh, apa yang kamu alamin berat ya? Kamu udah pernah coba kayak gini belum sih? Jangan pernah memberikan pernyataan, tapi utarakan dengan pertanyaan. Ya, coba deh, kamu coba ngomong sendiri depan kaca. Enggak, jangan kayak gitu. Kita lemparkan dengan pertanyaan, supaya apa? Teman kita bisa menentukan itu lewat sudut pandang dia sendiri. Contohnya begini, bro, kamu pernah nggak sih ketika kamu ngerasa tertekan, kamu ngerasa nggak pede ngomong di depan umum, kamu pernah nggak sih nyoba untuk bicara di depan kaca? Itu beda. Pertanyaan dan pernyataan itu beda. Makanya ketika ada teman kita datang ke kita ketika dalam kondisi overthinking, yang pertama kita harus tenangkan dia dulu. Ketika dia dalam kondisi yang meledak-ledak, marah-marah atau nangis, kita tenangkan dia dulu. Tenang dulu dia, kamu boleh nangis kok. Nangis. Jangan orang ketika lagi nangis kamu bilang, kamu ngapain sih nangis? Enggak, nangis itu bentuk ekspresi. Bebas, mau laki-laki mau perempuan itu bebas, mau nangis itu bebas. Ya. Bodo amat sama orang mau ngomong seperti apa, nangis itu hak kita, gitu ya. Dan yang penting ketika ada orang datang ke kalian harus tahu dulu sudut pandang dia. Jangan gunakan sudut pandang kalian ketika kalian tuh nanganin orang cerita sama kalian, karena itu berbeda. Ada orang ketika dia ditolak gagal jadi polisi, dia bisa menerima kondisinya. Tapi ada orang ketika dia gagal jadi polisi, dia benar-benar ngerasa dunia runtuh gitu. Itu bukan lebay. Kondisi mental seseorang itu beda-beda. Dipengaruhi apa? Lingkungan dia, social support dia seperti apa? Seperti itu. Karena windows of reference setiap orang itu beda gitu loh. Seperti itu. Jadi ketika ada orang overthinking datang ke kita coba pahami dari sudut pandang dia. Ya. Kita lemparkan pertanyaan, jangan pernyataan. Kalau kalian bingung mau nanya apa, cukup kalian ulangi kata-kata dia dengan bahasa kalian. Ibaratnya kalian apa? Tandanya kalian benar-benar menyimak, memahami cerita dia, gitu loh. Jangan kalian kopas bener-bener ya. Dia ngomong ABCD, kalian juga ikut ABCD, jangan. Kita coba ubah komposisinya jadi ADCB. Intinya sama, gitu loh. Tapi nanti biasanya orang ketika kita review seperti itu, dia akan cerita lagi. Oh iya, dia gini-gini. Nah, seperti itu. Ini kalau konteks cerita kayak gitu ya. Semoga itu bisa membantu. Seperti itu, Mas. Oke. Kali ini pertanyaannya dari kolom chat, masih dari kolom chat, atas nama Yohanes Natalius. Nama Yohanes Natalius, NIM. Halo Mas Dias, saya ingin bertanya bagaimana cara biar kalau lagi berpikir pas presentasi nggak kebanyakan ngeluarin suara gitu Mas. Jadi gini teman-teman, sebenarnya banyak ya. Sebenarnya kayak gitu tuh ada yang cara tidak sadar. Itu sudah jadi budaya dalam diri kita. Sehingga kita ketika ngomong kayak gitu tuh kita nggak nyadar. Kadang tuh aku juga kayak gitu kok. Ya serius, aku ada kalau lagi ngomong, kadang masih juga
ya. Bahkan kayak Mas Perian juga, itu masih kayak gitu juga. Gitu. Ini tentang waktu aja, bagaimana kita belajar. Makanya tadi orang profesional dikatakan 10.000 jam ya, kalau kemarin Mas Perian ya. Nah, jadi seperti itu. Ini masalah waktu gitu ya. Dan masalah kita menguasai materi juga. Tapi bukan berarti orang yang seperti itu tuh dia tidak menguasai materi. Kadang seperti itu tuh ada jeda di mana dia sedang berpikir. Ya, dia sedang berpikir tentang hal yang baru. Ada sebuah pertanyaan gitu loh. Pertanyaan yang memang di luar nalar dia, atau dia tuh lagi, kadang ada kok, aku lagi bawa materi nih. Aku lagi ngomongin A, tapi kok kayaknya aku kalau masukin C ini bisa nih, cocok nih di sini. Kadang aku gitu. Dan itu membuat kita kadang ngomong gitu. Tapi sebenarnya gini, overall seperti itu tidak akan mengganggu dalam artian itu, kecuali apa ya, nggak banyak banget gitu loh. Kecuali kita jadi kayak jadi hari ini aku bakal ngomong tentang nah itu bakal ganggu gitu loh. Tapi ketika apa ya, kayak itu nggak intens, itu nggak masalah. Tapi ketika itu intens, setiap paragraf kita selalu seperti itu jadi problem. Dan caranya gimana? Kita harus sering latihan, kuasai materi tentunya. Dan kita, ya itu tadi, kita harus menikmati prosesnya. Nggak ada yang instan teman-teman. Bukan berarti kalian ikut pelatihan ini, baik dari aku, Mas Perian, kalian besok langsung bisa ngomong di depan umum dengan baik dan bagus. Tidak seperti itu. Selalu ada proses. Seperti itu ya. Mungkin itu jawaban dari aku kayak gitu. Karena memang ya banyak banget kok public speaker yang masih kayak gitu tuh banyak. Tapi itu masalah waktu dan bagaimana kita bisa mengeksplor lagi untuk belajar supaya tidak bisa mengurangi lah seenggaknya penggunaan kata-kata seperti itu. Kayak gitu Mas. Pertanyaan selanjutnya Mas, ini masih ada dari Marsa. Selamat sore Mas Dias, saya Marsa Fairuza dari Teknik Dirgantara. Ingin bertanya Mas, sekarang kan banyak acara yang diadain online nih Mas. Nah, salah satu kendalanya itu sinyal. Nah, bagaimana caranya jika kita sebagai moderator untuk menetralkan suasana saat pembicara kita mengalami gangguan sinyal, Mas? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Marsa. Ini jangan-jangan aku tadi gangguan sinyal ya? Aku gangguan sinyal nggak tadi? Nggak ada kayaknya, Mas. Jangan-jangan ini nyindir nih. Enggak. Oke, jadi gini teman-teman. Sebagai moderator, kita punya hak. Ya, kita punya hak kok untuk, misalnya, pemateri kita ada halangan, kita boleh ngomong. Misalnya kayak tadi nih, ya ibaratnya kayak ketika ada kendala, ada pertanyaan, atau ada sesuatu hal yang nggak jelas, moderator mau langsung potong nggak apa-apa. Karena memang ini kendalanya kita online gitu loh. Namanya online itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Begitu juga dengan offline. Jadi sebagai moderator kita coba ngomong aja. Mohon maaf, mohon izin untuk materi ada gangguan sinyal. Ulang tadi di bagian materi ini, dan moderator harus cermat. Tadi mulai gangguan sinyal itu pas bicarain apa gitu ya. Tapi kadang gini, gangguan sinyal tuh nggak cuma dari pematerinya doang ya. Kadang dari dari kita juga ada dari peserta juga ada gangguan sinyal, sehingga kita nerimanya juga jadi kurang jelas gitu. Nah, ya, itulah. Jadi kalau dari aku sebagai moderator, sebagai MC, kita juga punya hak kok untuk bisa menginterupsi, terutama untuk menjaga jalannya acara itu gitu loh. Supaya apa yang didapatkan itu lebih baik. Kadang orang ngerasa kayak nggak enak gitu loh buat motong, ngerasa nggak punya hak. Tapi kalau kamu udah diberi jabatan, kamu sebagai moderator dan MC, kamu berhak untuk melakukan itu. Jadi nggak usah khawatir untuk melakukan hal seperti itu nggak salah. Kayak gitu sih kalau dari aku, seperti itu ya. Terima kasih Mas. Ini ada lagi pertanyaan dari Mas Royan Yoga Pratama. Perkenalkan, saya Royan Yoga Pratama, asal Jogja. Izin bertanya Mas, bagaimana cara menjaga diri agar tetap tenang di segala keadaan dan dalam menghadapi suatu hal? Oke, dalam keadaan kita harus bisa tenang, harus bisa tenang dan menjaga diri ya. Oke, ini berkaitan dengan kontrol diri teman-teman. Bagaimana kita bisa mengelola emosi kita. Contohnya di era pandemi COVID-19 ya. Ketika COVID-19 ini pertama kali datang di Indonesia, kalian ingat nggak sih? Dulu waktu COVID belum nyampe ke Indonesia, netizen Indonesia itu bikin konten entah di TikTok, entah di Instagram. Netizen Indonesia suka main bola sampai maghrib, suka julid, nggak akan pernah kena COVID. Tapi ternyata kan sekarang nih, COVID-nya datang ke Indonesia. Bahkan sampai sekarang masih ada. Dan ya banyak orang stres.
Banyak orang yang akhirnya bingung, nggak punya aktivitas, gabut. Akhirnya di rumah dia ngerokok yang banyak, minum minuman keras, main game online seharian. Banyak cara yang salah. Cara agar tenang, ya, ini kembali lagi ke kondisi yang kita alami. Ketika kondisinya benar-benar mencekam, itu pasti perlu waktu untuk bisa menenangkan diri. Ada proses adaptasi. Setiap orang punya kemampuan resiliensi diri. Resiliensi itu adalah ketahanan diri kita terhadap sesuatu hal, proses adaptasi. Dan ini berbeda-beda, tergantung kondisi mental setiap orang. Tapi, ya, kalau dari kita, dari teman-teman psikolog, biasanya kalau dalam kondisi seperti ini, kita menyarankan dalam kondisi tenang, kita supaya diri kita tenang, kita bisa berpikir jernih, kita lakukan yang namanya mindfulness. Mungkin teman-teman ada yang nggak pernah dengar mindfulness. Mindfulness adalah bagaimana kita itu memfokuskan pikiran kita benar-benar fokus pada apa yang kita alami saat ini. Kita nggak mikir besok, kita nggak mikir kemarin, tapi kita berpikir hari ini. Kita coba tenang, kita ambil ya. Mindful itu banyak. Ada mindful breathing. Mindful breathing itu adalah dengan teknik pernapasan. Ya, banyak orang menyepelekan hal ini, gitu ya. Kayak misal nih, kita ketika dalam kondisi mencekam, kita coba deh ambil waktu sebentar, 1-2 menit. Kita tarik nafas. Tapi tarik nafasnya bukan sembarangan. Ada metode namanya 4-5-7. Ketika teman-teman lagi stres, pikirannya pening nih, mulai pusing, stres gitu. Kalian bisa metode 4-5-7. 4 detik untuk tarikan nafas, 5 detik nafasnya kalian tahan, 7 detik kalian hembusin pelan-pelan. Itu cukup kalian ulangi 4 kali. Itu gunanya untuk apa? Memfokuskan pikiran kita pada aliran pernafasan. Karena apa? Kita napas tuh nggak nyadar. Kita napas nggak perlu mikir. Coba napas harus mikir. Nggak akan sinkron otak kita. Susah napas jadinya kan. Wah, aku harus mikir. Aku mau napas lagi. Mau tembuskan. Susah. Itulah sebuah anugerah gitu loh dari Tuhan gitu loh. Jadi kita napas nggak nyadar. Tapi karena itu kita nggak boleh terus sombong gitu loh. Kita ketika stres, kita coba fokuskan pikiran kita, tarik nafas. Itu untuk membantu, serius itu membantu banget. Terutama kalau mau tidur, kalian harus self-talk, ngomong terima kasih sama diri kalian. Kalian udah ngapain aja hari ini, kalian evaluasi buat hari ke depan. Ingat, sesungguhnya orang yang merugi adalah orang yang tidak punya perkembangan di setiap hari-harinya. Itu adalah orang-orang yang merugi. Gitu sih kalau dari aku, tips tenang dalam segala kondisi, jaga diri, yaitu kita harus bisa tadi menenangkan pikiran kita dengan tadi mindful, kita ngomong sama diri kita sendiri. Terus ngomong sama diri sendiri itu bukan berarti gila ya, itu memang sebuah teknik, metode. Jadi ya seperti itu, karena itu juga aku alamin di pandemi ini, jadi aku lakukan. Dan ketika kamu dalam kondisi ketenangan itu bukan berarti kita harus sendiri ya, kita bisa juga lewat orang lain. Ketika emang kita dalam kondisi yang benar-benar tertekan, datanglah ke orang lain. Bagus lagi kalau kamu datang ke orang yang lebih paham tentang permasalahan yang kamu miliki. Seperti itu. Tapi kalau tips dasarnya tadi 4-5-7. Tarik 4, tahan 5, hembuskan 7. Begitu, Mas. Terima kasih. Oke Kak, habis ini nih ada pertanyaan kayaknya yang relate banget ya, sering banget nih dari teman-teman nih. Assalamualaikum, sebelumnya dari Mas Dimas Saputra. Assalamualaikum Mas Dias. Mau nanya, bagaimana cara menghadapi atau menyikapi gangguan-gangguan saat berbicara di depan banyak orang, salah satunya gangguan dari teman yang sering mengganggu dengan mimik wajah yang lucu. Oke, gangguan dari teman yang sering mengganggu dengan mimik wajah yang lucu. Kita lagi ngomong, teman-teman di belakang, aduh gimana gitu ya. Itu adalah ujian teman-teman. Bagaimana kita bisa tetap fokus, tidak terdistrak dengan situasi. Ya, ibarat nih ya, kayak dulu waktu kecil kalau bagi teman-teman yang muslim, kalau kita lagi sholat, apalagi nih kalau momentum Ramadan, lagi sholat raweh gitu ya. Anak-anak sekitar tuh pada sujud, pada tendang-tendangan dan lain sebagainya. Ya kita harus bisa fokus. Gak masuk kamu mau ikut tendang-tendangan, ya nggak mungkin kan, gitu loh. Jadi ketika ada teman kita seperti itu jadi tantangan, serius. Aku juga pernah kayak gitu. Bagaimana kita membuatkan tekad, kita harus profesional. Gitu, jangan sampai kita terbawa situasi di situ teman-teman. Mungkin teman kita bisa kayak masang muka lucu, masang menghina kita gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Biasanya orang seperti itu
dia punya kepercayaan diri yang masih kurang juga. Ketika dia berbicara di depan umum nantinya, belum berarti dia bisa lebih baik dari kalian. Itu yang harus kalian ingat. Yang penting fokus, ya, jangan sampai terdistrak. Kalian nggak perlu lihat mereka, kalian bisa lempar ke audiens yang lainnya. Itu, jangan selalu kita harus ngeliatin mereka. Coba buang. Jadi kalau prinsipnya kalau public speaking lagi bawa materi, lihat lurus terus, lihat kanan, depan, kiri. Kalian itu boleh jalan juga kalau lagi ngisi acara. Tapi kalau online nggak bisa jalan. Kalau online nanti kameranya goyang-goyang. Jadi kalau offline kalian boleh jalan-jalan, tapi jalan-jalannya jangan terlalu intens, karena nanti bisa mengganggu fokus orang. Ini orang mau ngapain sih? Orang cemas ya jalan-jalan terus. Kalian boleh, misalnya gini, pernah nggak sih kalian kalau dalam kelas, kalian lagi rame, guru kalian yang awalnya di depan, tiba-tiba jalan ke belakang. Awalnya nggak mau ngambilin kalian kok, dia cuma mau jalan aja. Tapi dia jalan itu gunanya untuk apa? Menarik perhatian. Supaya orang yang tadinya gojekan, dia ngelihat. Supaya apa? Nggak ditanyain. Tapi itu benar-benar terbukti kok. Itu. Jadi ya, kalau ada gangguan seperti itu, kita harus bisa profesional. Ingat tujuan kita apa. Ya, ini kan untungnya konteksnya dalam artian ketika kita lagi di kelas ya. Ketika sebenarnya kayak gini kan banyak di kelas kejadiannya, atau ketika kita lagi rapat-rapatnya mungkin nggak serius tapi rapat. Ya intinya mungkin kejadian-kejadian yang nggak terlalu formal banget kayak ngisi materi kayak gini, atau kan nggak mungkin ya aku lagi ngisi materi gini terus aku ngeliat kayak ada orang yang goyang-goyang atau gimana lagi tiktokan kan distract gitu, enggak. Tapi lebih banyak mungkin ketika kita ngisi di kelas kayak gitu yang kejadian. Kayak gitu sih Mas. Kalau dari aku kita harus tetap bisa fokus, kita profesional, ingat kita di situ sebagai pemateri dan kita harus bisa menjaga pride yang kita punya. Seperti itu. Terima kasih banyak atas jawabannya Mas. Mungkin itu adalah pertanyaan yang terakhir ya, kita batasi pertanyaannya. Mungkin sudah cukup. Apabila dari teman-teman yang kurang paham ataupun masih ingin bertanya, mungkin bisa langsung kontak pada Mas Dias Fahmi Zaki, ataupun tadi seperti yang dibilang Masnya bisa mampir ke channel laman YouTube-nya, bisa tanya langsung. Channel YouTube saya Dias Fahmi, follow Instagram saya Dias Fahmi, dan main langsung ke Psikologi Kopi nih buat teman-teman, nanti tak kasih diskon spesial. Oke, terima kasih Ya, Mas. Pak. Promosi marketing. Oke, sebelum terima kasih atas paparan materi yang diberikan. Untuk sesi selanjutnya, saya akan memberikan kesimpulan dari sesi utama ini, yaitu kesimpulan yang bisa kita ambil adalah cemas itu merupakan hal yang perlu ada ataupun perlu digunakan untuk meningkatkan kewaspadaan kita. Namun perlu ditekankan harus bisa mengkontrol dengan baik, karena semua potensi ataupun semua profesi itu memerlukan public speaking. Hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menunjang kemampuan berbicara kita, yakni dengan persiapan, stop negative thinking, kenali audiens, kontak mata, atur nafas, kuasai materi, body language, dan tetap tersenyum. Sekian acara utama kita hari ini. Selanjutnya, acara saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator. Baik, sebelum kita tutup acara pada sore hari ini, akan ada sesi foto bersama kepada seluruh peserta dan panitia. Diharapkan untuk mengaktifkan kamera. Pada operator, dipersilakan. Diharapkan semuanya untuk on cam dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Bentar. Lihat lagi ya. On cam dulu semuanya. Masih ada yang belum nih. Oke. Lihat lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama hadirin semua. Mohon maaf apabila ada
kilaf dan kekurangan pada acara sore hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini sangat bermanfaat. Saya Febrianus Soludo Febrian Turnip selaku MC pada sore hari ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.